Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ya, para mahasiswa program studi bahasa dan sastra Arab semester 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada mata kuliah Media PPA MKKT 2 bersama saya Abdul Ghafur. Ya, teman-teman sekalian, dalam mata kuliah ini saudara nanti dituntut untuk memahami, mengerti, serta mengimplementasikan media di dalam pembelajaran bahasa Arab. Ketika saudara sudah mengerti, sudah memahami, bisa mengimplementasikan, tentu tidak ada lagi problem bagi kalian dalam memahami apa itu media bahasa Arab. Mengapa media ini perlu di dalam pengajaran bahasa Arab? Ya, kalau kita perhatikan latar belakang perlunya penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab ini, karena yang pertama, peserta didik di madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah di lingkungan negara Republik Indonesia atau NKRI ini, mayoritas beragama Islam. Tapi walaupun mereka beragama Islam, mereka tidak bisa berbicara bahasa Arab. Mereka bisa mengaji tulisan Arab tapi tidak bisa berbahasa Arab. Kenapa? Karena mereka masih beranggapan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa asing, bahasa orang di negeri Timur Tengah sana. Tidak, sebetulnya kita sebagai orang Islam itu tergantung bagaimana cara kita mengajarkan, bagaimana cara kita mengenalkan, lalu alat apa yang kita gunakan. Oke, yaitu yang kita gunakan adalah media pembelajaran bahasa Arab. Nah, media di sini menurut para ahli, media itu berarti adalah sarana yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga materi ini mudah difahami dan disenangi oleh anak didik. Karena sistem pembelajaran di Indonesia ini berbeda dengan pembelajaran yang ada di Arab. Kalau di Arab sana tidak perlu pakai media, oke. Memang itu sudah bahasanya. Mereka hanya membutuhkan perkataan. Dengan thariqah mubasyarah cukup. Bagi kita tidak. Contoh, ketika misalnya nanti saudara mengajarkan mufradat untuk di kelas madrasah ibtidaiyah misalnya, ketika saudara mau mengajarkan kepada peserta didik Anda, ya, pada peserta didik Anda tentang arti buku dalam bahasa Arab, maka ketika kita berkata tentang buku dalam bahasa Arab sebagai media, kita sebagai guru memunculkan buku di tangan kanannya atau tangan kiri, kemudian bertanya kepada anak, ma hadhihi, kan begitu. Nah, ketika kita sudah memunculkan buku itu, anak-anak yang belum bisa bahasa Arab, mungkin ada yang berpikir tentang kitab Quran. Ketika anak-anak berpikir kitab Quran, maka anak-anak menjawab kitabun. Nah, jadi buku, mereka akan mengatakan kitabun. Kenapa mereka berkata kitabun? Itu menggunakan insting mereka.
karena mereka tahu kitab sucinya orang Islam, kitab sucinya kita itu adalah Al-Quran, maka mereka akan spontan mengatakan kitabun. Itu menunjukkan kecerdasan mereka yang luar biasa, karena kecerdasan dituntut oleh dipelajari dan diperoleh dari pengalaman keseharian ketika mereka membaca Quran. Nah, buku yang kita bawa itu namanya media. Media ini disebut media langsung. Nah, ketika anak diajarkan mufradat menggunakan media yang langsung seperti itu, insya Allah lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. Kenapa? Karena sebetulnya belajar bahasa Arab itu mudah. Belajar bahasa Arab itu tidak sulit ketika gurunya, ketika kita sebagai gurunya, kita sebagai pendidiknya memahami tentang media ini. Nah, media di dalam pengajaran bahasa Arab itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, media yang memang sudah ada disediakan oleh Allah berupa alam semesta dan jagat raya ini. Ya. Kemudian yang kedua, media yang karena campur tangan manusia disebut dengan by design. Ya. Media yang kedua inilah yang kemungkinan amat sangat mudah kita gunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas, mulai madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Nah, ketika ada orang bertanya, mungkinkah pengajaran bahasa Arab itu diajarkan tanpa media? Baik itu media utilization atau media yang disediakan oleh Allah dalam bentuk alam semesta ini, atau by design. Mungkinkah seorang guru mengajar tanpa media itu? Maka kita orang yang paham media akan mengatakan tidak, karena setiap guru mengajar harus menggunakan media. Kenapa? Paling kurang media yang disediakan oleh Allah secara langsung, yang sudah ada pada diri kita. Dengan mata kita melihat, itu juga sudah menjadi media. Ketika guru memperhatikan murid, dengan matanya, dengan lirikannya, atau dengan kedipannya, itu juga sudah bagian dari media. Dengan gerak bibirnya, itu juga media. Dengan gerak badannya, body language-nya, itu juga media. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, maka yang namanya media itu sesuatu yang pasti ada di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, karena media ini pasti ada di dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, saudara nanti yang akan terjun pada masyarakat mengajari madrasah, maka saudara harus memahami ini. Jangan lupa ketika memahami media ini, Anda memperhatikan landasannya, asasnya. Yang pertama harus Anda perhatikan adalah landasan ideologi. Landasan ideologi sebagai bangsa, sebagai orang Islam, sebagai umat Indonesia. Maka ketika bangsa Indonesia, negara Indonesia, belajar di Indonesia dan menjadi orang Indonesia, maka harus mengajarkan Pancasila, UUD, dan seterusnya. Itu yang pertama. Itu ideologi bangsa. Yang kedua adalah landasan psikologi. Kita sebagai seorang guru ketika menggunakan media harus memperhatikan ini. Bagaimana jiwa anak, bagaimana lingkungan anak, bagaimana keluarga anak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, landasan sosial. Karena pembelajaran ini tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tapi bagaimana mereka bersilaturahim, berkolaborasi dengan masyarakat, maka harus memperhatikan landasan sosial. Terus yang keempat adalah landasan hukum. Ingat, di dalam mengajarkan sesuatu amal di bahasa Arab, jangan sampai bertentangan hukum, tapi harus sejalan dengan jalannya hukum. Itulah yang namanya
mengajarkan media. Ketika kita menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Arab, harus memperhatikan 4 landasan tersebut. Ya, ketika itu sudah diperhatikan, insya Allah kegiatan proses belajar mengajar kita akan lebih lancar. Kita mengajar siapapun, dimanapun, kapanpun, baik itu mulai dari pusat kota sampai puncak gunung yang tinggi, kalau menggunakan 4 landasan itu, insya Allah pembelajaran akan selalu relevan, pembelajaran akan selalu tepat, pembelajaran akan selalu baik. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini dalam materi media atau media PPA MKKT 2 untuk mahasiswa PSA semester 5. Demikian untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya besok kita akan aktivitas diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.